Oke, jadi hari ini kita akan membahas film American Beauty tahun 1999. Bagi yang pernah nonton, yaudah, ini cuma mengingatkan kembali. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film ini. Dan sebelum itu jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang sudah lakukan hal itu, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk komentar tentang video-video yang gua buat, karena komentar kalian tuh sangat memotivasi gua. Oke, bagi mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah ini. Pasti gua baca. Langsung saja kita mulai video ini tanpa basa-basi lagi, karena terlalu panjang nanti bosan. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Lester yang telah berusia 42 tahun, yang baru bangun tidur. Ia pun pergi ke kamar mandi untuk mandi sambil col-col. Sid pun langsung berpindah menunjukkan istrinya dan anaknya si Jenny. Istrinya bernamanya Caroline. Dan Lester yang akan pergi mengurus urusan mereka masing-masing. Akan tetapi di sini anak dan istrinya menganggap si Lester adalah seorang pecundang. Memang dari tampang-tampangnya dan sikapnya itu memang sedikit pecundang dan ya gitulah, kurang tegas. Ia pun bekerja di sebuah kantor di mana ia dipanggil si Brad untuk membahas seleksi siapa yang akan dipecat dari kantor ini. Dikarenakan seseorang dari kantor, sebut saja si Asep, menyewa pelacur dengan kartu kredit kantor. Setelah dari kantor, ia pun pulang ke rumah, di mana ternyata hubungan di antara keluarga Lester, ia, istri dan anaknya itu kurang akur. Bahkan dengan si Jenny, di mana ia tidak berbicara dengan Jenny berbulan-bulan. Keluarga yang seperti inilah yang bakal hancur. Ia pun menghampirinya untuk minta maaf dan ingin mereka bersahabat. Akan tetapi di sini pembicaraan mereka direkam oleh seorang pria yang bernama Ricky. Sin pun berpindah ke istrinya di mana ia adalah seorang penjual properti dan akan menjual sebuah rumah. Ia pun mulai dengan membersih-bersih rumah itu dan membuka penjualan rumah itu. Ia juga mendapatkan beberapa customer, pelanggan yang datang ke rumah itu. Akan tetapi tidak satu pun yang beli dikarenakan mereka berkata iklan tidak sesuai dengan yang mereka lihat. Faktanya itu tidak ada. Nah, itulah. Karena hal itu, ia pun sedih dan nangis dan marah terhadap dirinya sendiri. Ia pun mencoba mengeluarkan dirinya sendiri dan pergi. Di lain sisi, di sekolah Jenny sedang ada pertandingan basket di mana Jenny adalah seorang cheerleader kali ya. Di mana ia menunggu orang tuanya yang datang ke sana. Orang tuanya pun tiba di sana. Di mana kedatangan mereka itu untuk lihat anaknya Jenny jadi cheerleader. Di sini pandangan si Lester tertuju kepada seorang gadis yang di tengah lapangan ini yang bernama Angela. Ia pun tidak mengedipkan matanya sama sekali dan terus memandang Angela. Bahkan sampai berimajinasi bahwa tempat itu kosong dan ia sedang digoda dengan tarian dan goyangan bokongnya si Angela. Ya, Angela nih cantik sih. Cantik banget semuanya, cantik. Sampai-sampai ia membayangkan gadis itu membuka bajunya dan keluarlah bunga-bunga. Wow, imajinasi yang luar biasa. Tiba-tiba imajinasinya pun selesai dan seiring dengan selesainya penampilan mereka. Di sini Jenny dan temannya Angela bertemu dengan Lester dan Caroline. Di sini nampak sekali si Lester terus menatap si Angela dan seperti ingin melakukan PDKT dengan si Angela. Ia pun berkata akan sering melihat si Angela. Ya ibarat menggoda lah ya. Ia pun langsung pulang dan tiduran di kasurnya sambil membayangkan si Angela yang telanjang. Hanya dengan ditutupi mawar saja. Kalau gak salah. Dimana semua mawar itu jatuh menghujani si Lester. Di sisi lain, mereka sedang berada di dalam mobil sambil membahas pesonanya si Angela dan Jenny. Setelah itu, ia pun keluar dari sana dan masuk ke rumahnya. Di mana sewaktu ingin masuk ke rumah, ia direkam oleh Ricky, tetangganya. Ia pun menyadari hal itu dan memberikan jari tangan, pucuk-pucuk. Setelah itu ia masuk ke dalam rumah dan melihat ke jendela untuk mengecek si Ricky sambil senyum-senyum. Ia merasa punya hati dia. Pagi pun tiba. Di sini Lester menelepon Angela. Wah, entah ngapain si Lester itu telepon Angela ya kan? Ya saking sorenya dia. Akan tetapi ia langsung menutupnya setelah Angela angkat. Angela pun menelepon balik dan ia pun tahu siapa yang menelepon Angela, si Jenny. Di sini ia pun terus direkam oleh si Ricky.
Scene langsung berpindah ke sekolah di mana ternyata Ricky satu sekolah dengan Angela dan Jenny. Di sini Ricky pun menghampiri si Jenny dan menjelaskan bahwa ia ingin tahu tentang Jenny lebih dalam, bukan terobsesi. Ia pun pergi begitu saja. Malam pun tiba, Ricky pulang ke rumah dari sekolahnya dan keluarga itu hanya duduk diam bengong nonton TV saja. Ya, aku rasa film ini menceritakan dua keluarga yang bertimbang balik kalau saya. Satu diam kayak sepi kali, satu lagi ribut terus, gak ada akur-akurnya. Entah apa yang nanya keluarga kayak gitu ya. Oke, jadi bagi yang mau cari pasangan itu cari yang betul-betul, karena keluarga kalian di masa depan itu berarti banget. Nanti jangan sampai salah cari. Kalau enggak nanti kayak gini nanti. Di sini Lester dan istrinya Caroline pergi ke sebuah acara yang diadakan Bud, di mana si Caroline bertemu dengan Buddy, sedangkan Lester duduk minum-minum. Tak lama kemudian Ricky datang dan ternyata ia bekerja di sana. Ia pun berkenalan dengan Lester. Sedangkan si Caroline dan Buddy, ya efek gitulah ya, saling tertarik dan mereka pun akan merencanakan makan siang bersama. Di lain sisi, Lester dan Ricky sedang mengobrol dan malah menghisap ganja. Di sini Ricky pun keluar dari pekerjaannya karena ia bolos, malah bergosip. Tak lama kemudian mereka pun pulang ke rumah dan ternyata Angela sudah ada di rumah Jenny. Si Angela pun menghampiri si Lester dan menggodanya. Mereka pun bercipokan dan ternyata itu imajinasinya si Lester lagi. Dimana di sini Angela akan menginap di rumah mereka. Di dalam kamar si Angela berkata kepada Jenny, di mana ia akan mencumbui si Lester. Ayahnya Jenny mengulum titiknya. Tak lama kemudian mereka pun menyadari ada sesuatu yang aneh di kamar itu. Ada suara. Ternyata Ricky membuat nama Jenny di tanah dan merekam Jenny. Di sini ia pun terus merekam Jenny meski si Angela sedang menari-nari dan menggoda Nicky atau Ricky sih namanya. Namanya Nicky ya salah gua. Tetapi pandangannya terus ke Jenny. Di lain sisi, Lester pun mulai berolahraga. Kenapa begitu? Karena ia ingin mendapatkan Angela. Karena Angela pernah berkata waktu itu di kamar bahwa jika dada ayahmu berbidang, mungkin aku akan mencumbuinya. Tapi cuman kenapa sih ia harus berolahraga dalam keadaan telanjang gitu loh? Kayak gak ada malunya gitu. Di situ ia pun direkam oleh si Ricky. Ya, Ricky atau Nicky sih ya. Berarti gue salah tulis nih. Ya namanya Ricky dah betul gue. Entah kenapa si Ricky ini suka merekam keluarganya Lester. Hari pun semakin malam, di mana Lester tiduran dan tiba-tiba bangkit dan pergi ke kamar mandi. Di mana di sana ia melihat si Angela. Ya seperti biasa, saking terobsesinya dia jadi gitu sampai ia terus membayangi Angela setiap saat. Di sini, ia pun melakukan col. Tiba-tiba istrinya bangun dan melihat ia sedang coli. Ia pun mulai tegas di sini dengan memarahi istrinya karena istrinya tidak pernah memuasi hasratnya. Kalau keluarga gak akur tuh gitu. Keesokan paginya, ia pun pergi ke sekolah bersama Jim bersaudara. Keesokan paginya, ia pergi berolahraga bersama Jim bersaudara. Setengah perjalanan larinya, ia bertemu dengan Ricky dan mampir sebentar untuk meminjam film reanimator. Katanya, ternyata di atas mereka malah melakukan transaksi ganja. Psikotropika itu ganja kan? Kepadanya dengan harga $2.000. Iya, cukup tinggi ya harganya. $2.000 itu berarti kalau kali 15.000 berapa juta ya? 15 kali 2 3 juta. Mahalnya. Suatu di rumah, istrinya melihat Lester sedang latihan sambil menghisap ganja. Di lain sisi, di kantornya ia ingin dipecat dengan menulis surat dengan kata-kata yang cukup kasar. Dan ia juga memeras bosnya itu dengan suatu rahasia yang ia simpan. Jadi ia pun pergi dari sana dengan senang karena ia mendapatkan uang itu. Di lain sisi, istrinya pun ngedate dengan si Bud karena istrinya sangat terobsesi dengan si Bud. Suatu di sekolahan, Ricky merekam burung yang sudah mati dan merekam Jenny. Mereka pun ingin pulang bersama dengan jalan kaki, si Jenny dengan si Ricky.
Sin pun berpindah ke siapa ini yang melakukan pengencerotan. Ya, dari tampang-tampangnya itu adalah si Bud dan Caroline ya. Ya, enak kali kayaknya mereka lakukan pengencerotan di situ ya. Di lain sisi, si Lester pun melamar pekerjaan di restoran Mr. Smiley. Dan Sin langsung berpindah begitu saja ke yang pengencerotan tadi, di mana itu adalah si Caroline dan Bud. Sin pun berpindah ke Jenny dan Ricky yang sedang berjalan pulang ke rumah sambil berbicara di perjalanan. Suatu di rumah Ricky, ternyata Ricky mengajak Jenny untuk bertemu dengan ibunya Ricky dan mengajak ia untuk melihat rumahnya, terutama di ruangan ayahnya, dan melihat piring Naji koleksi ayahnya. Kemudian mereka menonton film rekaman si Ricky. Tak lama kemudian Jenny pun menciumnya dan pulang ke rumah karena sudah larut malam. Sesampainya ia di rumah, mereka pun duduk di meja makan sambil berdebat dan membahas masalah mereka masing-masing. Si Lester pun sangat tegas di sini hingga melempar piring makanan itu, sehingga mereka pun terdiam. Sewaktu di kamarnya Jenny melihat si Ricky sedang merekamnya, jadi si Jenny memutuskan untuk aduhai. Ia melepaskan pakaiannya di depan Ricky dan kameranya yang sedang merekam. Tiba-tiba ayahnya datang dan memukulnya. Dikarenakan ia marah terhadap Ricky yang masuk ke ruangannya itu. Ia pun berkata, "Aku hanya ingin memperlihatkan piring Najimu kepada pacarku." Ayahnya pun berhenti memukulnya dan menasehatinya. Secara ayahnya adalah marinir, jadi punya disiplin yang bagus dan peraturan yang tegas. Sin pun memperlihatkan kehidupan Caroline yang begitu bebas. Ya, dikarenakan tindakan Lester, jadi ia pun bebas. Dimana ia mulai latihan menembak, berkendara sambil menyanyi. Terdapat rokok dan pistol di mobilnya. Sungguh kebebasan yang hakiki, luar biasa. Ia pun tiba di rumah dan melihat mobil baru di depan rumah. Di sisi lain, Jenny pergi ke rumahnya Ricky dan berada di kamar Ricky, di mana mereka sama-sama telanjang. Ya, Ricky-nya aja sih. Si Jenny cuman masih pakai pakaian dalam, ya. Luar nggak ada. Sambil direkam. Mereka juga sambil membahas ayah mereka. Di mana Jenny ingin Ricky membunuh ayahnya, akan tetapi ia berkata, kau tahu kan, aku tidak serius dengan hal itu. Yang gue pikirin awalnya, gue takut si Ricky bakal beneran bunuh ayahnya si Jenny. Cuman gak tau lah, kita nonton aja. Hari pun berganti, keesokan paginya si Lester pun berolahraga kembali. Setelah selesai berolahraga, Jenny meminta izin untuk Angela menginap lagi di sini. Mereka pun pergi ke sekolah bersama Ricky. Di sini ayahnya masuk ke dalam kamar Ricky untuk melihat-lihat kamarnya, di mana ayahnya melihat rekaman-rekaman yang Ricky rekam. Di mana rekaman itu yang ia tengok adalah rekaman si Lester yang sedang berolahraga telanjang kemarin. Sin pun memperlihatkan si Lester yang bekerja di Smiley. Di sini ia mendengar orang yang memesan melewati drive-thru adalah suara istrinya. Ia pun menghampiri dan benar saja itu adalah istrinya dan Bud. Ia pun bersikap tegas dan membebaskan Caroline mau ngapain. Di lain sisi, Lester masih berolahraga. Ia pun kehabisan ganja dan kemudian menelepon si Ricky untuk membeli ganja lagi. Dengan alasan buku Jenny ketinggalan, ia meminta izin ayahnya untuk pergi ke rumah Lester. Ternyata di situ ia bertemu dengan Lester, bukan si Jenny. Ayahnya pun melihat si Lester dengan si Ricky, dengan posisi seperti Ricky yang mengulum penis bakal di sensornya aku, mengulum titiknya Lester, seolah-olah Ricky itu kerjanya seperti itu dan dia gay. Ayahnya pun mulai salah sangka. Angela dan Jenny tiba di rumah, di mana si Angela menggoda si Lester. Ya, cuman ia yang tidak sanggup ketika digodain balik oleh si Lester, yang memutuskan untuk pergi. Di lain sisi, Ricky pulang dan ayahnya marah karena ia mengira Ricky adalah seorang gay dan pengisap ayam. Iya, ayam. Maksudnya kok itulah. Ia pun dikeluarkan dari rumahnya dan ia pun malah mengompori ayahnya dan berkata, "Iya, aku melakukan itu kok." Iya. Sehingga ayahnya marah dan mengusirnya keluar dari sana. Ia pun keluar dari rumahnya. Sedangkan si Caroline tidak pulang sama sekali dan malah berdiam diri di mobil dan melihat-lihat pistol yang ia pegang. Sin pun langsung berpindah ke Jenny dan Angela, di mana Jenny melarang si Angela untuk melakukan pengencerotan dengan ayahnya Jenny. Tak lama kemudian, Ricky datang dan mengajak si Jenny pergi.
Jenny pun setuju dan malah berdebat dengan si Angela. Angela pun pergi menyendiri dan nangis di tangga. Sedangkan di sisi lain, ayahnya Ricky datang menemui si Lester yang sedang berolahraga. Di sini si ayahnya Ricky mencium si Lester karena ia pikir Lester adalah seorang gay. Lester pun menolaknya dan berkata, "Kau salah paham." Setelah itu ayahnya Ricky pun pergi dari sana dan bajunya tiba-tiba musnah. Ya, sungguh keajaiban yang luar biasa ya. Sin pun berpindah ke Caroline yang gak mau jadi korban katanya. Jadi ia memutuskan untuk membunuh. Siapa gak mau dibunuh dia gak tahu. Ia pun memutuskan untuk mengambil senjatanya dan pergi pulang ke rumahnya. Di sisi lain, si Lester melihat si Angela yang sedang sedih. Lester pun menggoronya dan mereka saling bertanya, "Apa maumu?" Ya cowok kalau ditanya apa maumu ya pasti maunya itulah ya kan. Gila ya. Gua kalau ditanya pun jawab itu. Mau dong. Lester pun menjawab, "Aku mau dirimu." Mereka pun bercipokan. Wow. Mau dong dapat yang kayak gini. Udah cantik lagi. Aduh. Mereka pun mulai menanggalkan pakaian mereka. Dan Angela berkata, "Ini pertama kali bagiku." Ternyata si Angela masih perawan dan tetap ingin melakukan itu dengan si Lester dan ingin menyerahkan keperawanannya untuk si Lester. Tetapi Lester berhenti, tidak jadi melakukan pengecotan itu. Ia hanya melihat bagian tubuhnya saja, tidak sempat melakukan pengecotan. Dikarenakan Lester masih mempunyai hati nurani, di mana ia menyadari bahwa si Angela masih perawan, jadi ia tidak mau menodai seorang gadis perawan dan memasuki lubang ke surganya. Ia pun berhenti dan mereka pun ya berpelukan. Di lain sisi, Caroline tiba di rumah, sedangkan si Lester dan Angela masih berbicara berdua tentang keadaan Jenny, dan ia juga ditanyai si Angela, "Bagaimana keadaanmu, Lester?" Lester pun merasa senang karena sudah lama tidak pernah ada yang menanyakan hal itu seperti ke dia. Setelah itu Angela pun pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian, sewaktu si Lester sedang melihat foto-foto keluarganya, tiba-tiba ada pistol dari belakangnya yang menodong ke kepalanya Lester dan boom, hancur. Peluru tuh menembus kepalanya si Lester. Awalnya gue pikir ini yang bunuh adalah si Caroline. Ternyata si langsung menunjukkan di mana yang bunuh itu adalah si ayahnya Ricky, di mana ayahnya Ricky bajunya penuh dengan darah dan pistolnya hilang satu, jadi dia adalah pembunuhnya. Tak lama kemudian si pun diperlihatkan di mana sewaktu ayahnya apa sih? Si Lester ditembak, semua di antara mereka sadar. Mulai dari si Jenny dan Ricky yang sudah sadar bahwa ayahnya, ada terdengar suara dari bawah dan mereka pun turun ke bawah untuk melihat itu. Dan si Angela yang juga mendengar suara tembakan itu. Di sisi lain diperlihatkan si Caroline yang sedang bersedih hati, entah megang apa itu ya. Dia pun sangat sedih dan menangis. Film pun tamat begitu saja. Sungguh film yang sangat menakjubkan, amazing, seru dan ya banyak yang bisa dipetik. Cuman kalau diceritain total itu bakal panjang. Satu, kalian harus betul-betul mencari pasangan kalian yang benar-benar. Jadi keluarga kalian bakal harmonis dan bertahan lama. Tidak seperti keluarga mereka yang sebentar satu berdebat, satu lagi diam-diaman. Itu kan gak enak kalau ada keluarga gitu. Baru jadi seorang pria itu harus tegas. Tegas sih boleh tegas, cuman ada batasnya. Cuman banyak lah. Intinya kalian nonton sendiri aja, kalian bakal tahu sendiri. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga sudah menyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang telah mengomentari video ini, terima kasih atas komentar kalian karena itu merupakan saran terbaik untuk gua. Dan bagi kalian yang mau request video, kalian bisa langsung cari komentar di bawah ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.